Kemarin ada DNA salah satu Habib ya, yang sempat viral itu kan, ternyata DNA-nya nggak nyampe ke sana. Ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Sependek saya tahu kalau DNA itu kan pembuktian untuk nasab yang bahasa keturunan yang pendek, bukan jangka panjang. Nah, itu bisa. Jadi kemarin misalkan saya berbincang dengan Pak Sugeng dari BRIN yang tes DNA itu, beliau mengatakan bahwa saya bisa melacak bahkan sampai Nabi Ibrahim. Balawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Tadi saya tertarik balik bahas kalau tadi kan nasab tuh, terus menuju lagi tadi disebut sama guru kumpulkan DNA. Kemarin ada DNA salah satu Habib ya, yang sempat viral itu kan, ternyata DNA-nya nggak nyampe ke sana. Ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Jadi tidak aneh lah. Tidak ada gitu kan ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya. Kalau bagi saya, kalau memang keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Rama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan, kesempatan ini saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Setahu saya, sependek saya tahu, kalau DNA itu kan pembuktian untuk nasab yang bahasa keturunan yang pendek, bukan jangka panjang. Bisa sampai panjang. Misal saya keturunannya, saya punya anak nih, sama anak siapa yang diragukan? Kalau masih tes DNA itu anak saya bukan. Tapi kalau udah panjang, bisa jadi nanti saya ketika tes DNA, saya ada darah turusan Ubaidillah misal. Bisa jadi kan? Apakah saya langsung diakui sebagai Balawi? Kan enggak juga. Tapi tes DNA tuh bisa gitu. Secara aklamasi saya diakui sebagai misal DNA-nya ada. Kalau Balawinya itu apakah dia mau menerima tes DNA itu atau enggak, ya itu mah urusan Balawinya. Cuman misalkan gini, keturunan Jenghis Khan sekarang itu bisa dicari dan sudah ada dicari. Jadi siapa keturunan Jenghis Khan siapa aja, karena memang memiliki identitas DNA yang berbeda, yang khas dengan orang lain, itu bisa. Jadi maksudnya udah banyak, coba misalkan diklik sekarang di googling gitu ya, misalkan keturunan Jenghis Khan gitu. Bahkan para ilmuwan sekarang sampai bisa memperkirakan berapa jumlah populasinya di dunia modern itu, berapa banyak, itu sudah bisa melalui tes DNA. Jadi sebenarnya tes DNA itu bisa, bukan hanya gara-gara saya diambil sampelnya, kemudian ini diambil sampelnya, kemudian disatukan, wah ini klop di bagian ini, ya enggak sesederhana itu. Jadi kemarin misalkan saya berbincang dengan Pak Sugeng dari BRIN yang tes DNA itu, beliau mengatakan bahwa saya bisa melacak bahkan sampai Nabi Ibrahim. Karena apa? Jadi misalkan saya dengan Bapak dites sama-sama tes DNA. Nah, ini bertemu nenek moyangnya di tahun berapa itu bisa ketemu. Nah, yang Ba'alawi itu bertemunya satu sama lain, yang satu dengan yang lainnya itu sampai di rentang usia misalkan 40.000 tahun gitu. Ya, nah artinya kalau misalkan mereka keturunan Nabi, berarti harusnya bertemunya itu sekitar 1.500 tahun yang lalu, bukan 40.000 tahun yang lalu. Nah, itu bisa dilacak sebenarnya. Balawi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Keturunan Nabi Ismail saja bukan. Jadi mustahil sebagai keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. 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 Ini berat ini. Ini berat ini. Karena datanya ada. Sains itu, kalau kita bicara sains semuanya harus terukur. Jadi dari DNA mereka itu tidak menampakkan bahwa mereka itu sepupu dari Bani Kohen, sepupu dengan Bani Ismail yang ada di Arab seperti Bani Mutairi, Bani Otaibi, itu sudah banyak yang tes DNA. Ternyata Balawi bukan sepupunya. Di Indonesia tuh ada keturunan Nabi Ibrahim. Jadi ada keturunan Nabi Harun, ada keturunan Nabi Ismail. Mungkin kalau ini boleh sebut marga? Boleh.
Bani Subaidi itu Bani Adnan. Nah, untuk bisa mengetahui ini, serahkan kepada ahli DNA. Yang tadi serahkan pada sejarawan. Kalau misalkan kita mau menyerahkan kepada ahli syariah, misalkan, ya silahkan, tapi itu dianggapnya dalam konteks ini tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Karena yang syariah berarti bahwa kita harus sesuai dengan apa yang kita percayai, sedangkan metodologi ilmiah, kita harus tidak percaya pada sesuatu yang tidak terbukti. Jadi epistemologinya lain. Nah, karena ini judulnya adalah diklaim sebagai tesis, maka kita anggap ini sebagai penelitian ilmiah. Nanti apakah benar atau salahnya, ada sebuah tantangan. Silahkan buktikan. Nah, makanya untuk bisa membuktikan itu, mari kita buka. Terbuka aja semuanya. Catatannya kita buka semuanya. Tes DNA-nya kita buka semuanya. Kalau mau ngambil secara ilmiah. Tapi ada sedikit menurut saya aneh ya, ada beberapa kitabnya, salah satu kitabnya karangan Kiai Imad itu kan mentasik salah satu ulama, di mana ulama itu salah satu nakoba, di nakobanya mengakui kalau Balawi itu emang durian Nabi kan gitu. Tapi sama Kiai Imad ini ditasik si pemahamannya ulama itu. Ya, karena ini Ya kan aneh. Si itu nggak percaya Balawi, tapi gurumu percaya kan gitu. Iya makanya, Yang gurunya percaya kalau Balawi itu nasab tersambung kepada Nabi. Lah muridnya nggak percaya kan, agak aneh aja kan. Jadi gitu. jadi gini nih, proses berpikir kita itu, ini gini ya, proses berpikir kita. Proses berpikir yang paling rendah atau cara berpikir kita yang paling rendah adalah ketika kita dapat berita, kita langsung percaya. Itu terendah. Iya. Yang terendah kedua adalah kalau kita mendapatkan informasi, kita lihat siapa orangnya, Siapa yang menyampaikan? siapa yang menyampaikannya. Itu benar atau tidak. Betul. Yang ketiganya itu menggunakan otoritas, disebutnya otoritas. Tapi itu kan masih mungkin salah. Ya, yang ketiganya itu adalah kita mendapatkan sebuah informasi lalu kita uji dengan diri kita sendiri, apakah itu benar atau salah. Kemudian yang keempat itu adalah kita menguji menggunakan metodologi yang sudah memiliki pakem. Misalkan Universitas Anu mengeluarkan sebuah tesis. Nah, itu kan berarti sudah ini gitu ya. Universitas Anu berarti ini sudah masuk jurnal ilmiah, misalkan katakan seperti itu. Nah, kalau misalkan levelnya pada masih menurut, tapi kan menurut ini diterima, menurut itu tidak diterima, menurut ini diterima, menurut itu tidak diterima, itu masih level 2 misalkan. Dan kita gak bahas ini, saya juga gak bahas misalkan tesis Kiai Imad itu benar atau salah dan sebagainya. Saya hanya mendasarkan sebuah argumentasi yang paling sederhana secara ilmiah. Oke, secara ilmiah metodologi pembuktian itu membutuhkan sesuatu yang harus bisa dibuktikan. Kalau tidak ada ya sudah. Jadi gitu. Nah, sekarang masalah yang utama berkembang di masyarakat itu hanya bukan sekedar nasabnya itu, tetapi ada orang-orang yang mengklaim tentang nasab itu dan menyalahgunakan. Jadi misalkan ada yang memalsukan ajaran Nabi, tapi dianggapnya itu adalah ajaran Nabi. Itu kan ada kemudian yang mengatakan bahwa misalkan ya seseorang bisa masuk surga dan neraka itu tergantung kecintaan dia kepada habaib dan lain sebagainya. Nah, sentimen saya justru terkait dengan masalah itu. Kalau misalkan masalah masalah yang tadi benar atau salah, saya sudah selesai. Karena secara ilmiah, kecuali ada yang membuktikan sebaliknya gitu. Tapi secara ilmiah udah selesai. Gak ada bukti ya udah selesai gitu. Saya nggak termasuk orang yang percaya bahwa kalau ada sebuah berita, kemudian berita ini disampaikan oleh Pak Jokowi gitu, kemudian saya tiba-tiba langsung percaya, ya enggak. Enggak juga. Jadi misalkan ketika ulama ini mengatakan demikian, kemudian saya percaya, ulama ini kemudian mengabaikan, kemudian saya percaya. Saya juga enggak termasuk yang seperti itu. Sederhananya adalah buktikan. Kalau misalkan tidak ada buktinya, ya udah kita buka sama-sama. Yang catatan itu silahkan dibuka, kalau mau pakai tes DNA silahkan dibuka, kalau tidak ya tidak apa-apa. Kemudian apa? Tapi ya dipublikasikan, jangan sampai ada klaim-klaim sepihak, klaimnya dipublikasikan, tetapi bukti-bukti yang mendasarinya tidak dipublikasikan. Kalau saya kesimpulannya itu sudah hakul yakin 100% bahwa
para habaib yang ada di Indonesia ini, dari marga Al-Attas, As-Segab, bin Syihab, bin Yahya dan sebagainya, itu yang disebut Habib bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.